Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk analisa gold hari ini, hari Kamis tanggal 21 Agustus tahun 2025 ya guys ya. Dan ini adalah hari ya sebelum penutupan market besok hari Jumat ya guys ya. Apakah kita masih bisa dikasih entry nanti? Karena hari Kamis ini biasanya volatilitasnya itu cukup tinggi ya guys ya. Biasanya kita sering dikasih entry-entry yang bagus. Tapi jujur saja ya guys ya, ketika melihat chart, langsung kita melihat chart hari ini, saya tidak melihat sesuatu yang menarik ya guys ya sebenarnya. Akan tetapi walaupun seperti itu, nanti saya akan kasih tunjukkan kepada kalian apa yang kemungkinan terjadi dalam gold hari ini. Dan saya juga akan sedikit memberikan pengetahuan saya tentang walaupun tidak ada setup yang bagus, kita itu sebenarnya setiap hari itu pasti bisa memanfaatkan perjalanan market di gold ini ya guys ya, khususnya untuk trading guys. Nanti akan saya kasih tahu rahasianya, tapi mungkin di tengah-tengah video atau di akhir video ya guys ya. Nah, di sini kita akan coba menganalisa dulu apa yang terjadi di gold hari ini. Nah, kemarin kita menganalisa, setelah kemarin terjadi momentum di sebelah sini, kita menganalisa dia kemungkinan akan naik dulu dan lanjut penurunan. Tapi analisa kita salah ya guys ya. Nah, itulah realita dalam market ya teman-teman. Tidak ada yang tahu karena retail traders ini hanya ya mungkin 10% dari yang menggerakkan market ini guys. Jadi yang menggerakkan market ini benar-benar dari para intuisi atau intuisi instansi atau apalah itu ya guys ya, para bank-bank di dunia itulah guys, dan itu sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh pihak manapun guys, karena ini gold jadi pasarnya market cap-nya itu sangat tinggi ya. Dan memang kemarin analisa kita salah, ya udah kalau salah salah aja gitu guys, karena ya kita traders ya guys ya, loss atau SL itu adalah keniscayaan dalam trading, jadi tidak mungkin kita bisa menghindarinya. Nah, cara untuk tetap berkembang di trading itu ya bagaimana kita menyikapi loss itu, jangan menyerah, dijaga lotnya, money manajemennya. Nanti insya Allah jika disiplin dengan lot, disiplin dengan money manajemen, itu lama-lama akan berkembang guys. Nah, kemudian karena kita salah kemarin ya, misalkan kalian entry re-entry sell di sini dan salah, kemudian ada CSAK buy, di sini kita terkena SL, dan saya kemarin juga pribadi terkena SL cukup banyak guys ya, hampir sekitar $1.000. Nah, di sini kita akan lanjutkan saja ya. Nah, setelah dia membuat CSAK buy di sini, ingat guys, CSAK buy dari sebuah time frame itu tujuannya adalah ke area top PB. Maka candle sudah naik untuk menuju ke areanya, yaitu tujuannya ke area top PB di area sini guys. Nah, nanti penentuannya di area top PB ini ya guys ya, ini H4. Jika nanti dia mampu menembus top PB H4 dan membuat momentum yang baru di area sini, dan kemungkinan dia jika valid ya guys ya, jika valid, yang kalau validnya harus didukung dengan CSAK di time frame daily, itu nanti dia kemungkinan akan naik ke top PB daily. Nah, di sini kita akan coba geser dulu ke time frame daily ya teman-teman. Nah, di daily ini sebenarnya dia ada setup yang cukup menarik ya guys ya, yaitu dia sedang re-entry sell guys. Jadi sedang re-entry sell, karena kalau kalian perhatikan di sini ada CSAK. Seharusnya CSAK di time frame daily ini dia harusnya menuju tujuannya, CSAK sell tujuannya harusnya ke low BB di time frame daily sini guys. Tapi ini belum sampai ke tujuannya, dia udah naik ya guys ya di candle kemarin. Apakah ada kemungkinan dia masih turun? Kalau menurut saya sih kemungkinan dia masih bisa turun sampai ke area sini guys. Tapi ini cuman ngambil, ya nggak tahu ya guys ya, ini candle hari ini nanti dia cuma mengambil re-entry di area sini, kemudian lanjut penurunan, atau dia naik langsung ke sini, kita juga nggak tahu ya guys ya. Nah, buat kalian yang pengen tahu info untuk entry secara langsungnya, kalian bisa join saja grup yang ada di deskripsi ya guys ya, itu gratis. Kalian tidak perlu membayar sepeser pun kepada saya, kalian hanya cukup untuk deposit di HFM sebanyak 30 USD ya guys ya. Itu untuk modal kalian trading sendiri, jadi bukan untuk saya. Untuk hasilnya kalian bisa lihat tab komunitas di channel saya ini ya teman-teman. Di situ ada hasilnya lengkap, setiap hari saya posting. Kalau ada hari yang saya tidak posting, hari selanjutnya gitu akan saya rapel ya guys, akan saya posting juga tetap. Nah, tepatnya di sini ya teman-teman, kalian bisa buka saja channel saya ini, kemudian di postingan tab komunitas ini ada daily results-nya ya teman-teman. Ini terakhir tanggal hari Senin ya, jadi hari Selasa sama Rabu belum saya rekap. Nanti tetap saya upload di sini guys, jadi tidak ada yang terlewat ya. Ini hari Senin, kita profit sebanyak 200 pip satu hari saja.
Dan di sini rekap mingguan ya guys ya. Ini minggu kemarin kita totalnya profit 1050 pips, dan ini hari Jumat kita profit 120 pips, ini hari Kamis profit 190 pips. Ya walaupun ada SL-nya, tapi kalau di total alhamdulillah masih banyak profitnya ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat secara lengkap. Oke, di sini kita lanjutkan ya guys ya. Jadi ada dua skenario. Ya sebenarnya dua skenario itu pasti ya guys ya, antara naik atau turun. Tapi kalau saya condong kemana saya nggak tahu ya guys ya. Kemungkinan besar dia akan naik dulu guys. Kemungkinan besar sih menurut saya dia akan naik dulu ke area top BB di time frame H4 ini. Ya di time frame H4 ini ke area sini. Nanti penentuannya di sini guys. Kalau nanti dia mampu menembus top BB H4 dan membuat momentum yang baru, kemungkinan dia akan lanjut kenaikan. Tapi kalau di sini dia tidak mampu menembus top BB, maka dia akan turun lagi guys. Apalagi kalau di sini kalau kalian perhatikan masih banyak gap yang belum diisi ya guys ya. Dan ini biasanya pasti akan diisi guys, gap-gap seperti ini. Jadi kemungkinan besar candle itu pasti akan turun ke area sini dulu sebelum lanjut kenaikan. Tapi turunnya kapan? Nah itu kita yang nggak tahu ya guys ya. Buat kalian yang masih pengen tahu nanti cara entry-nya gimana, kalian bisa join saja grup yang ada di deskripsi ya guys ya. Nanti di situ saya setiap hari selalu memberikan signal. Ya insya Allah nanti kita bisa berkembang bareng-bareng. Oke, di sini langsung saja ya guys ya. Saya akan memberikan tadi sesuatu yang cukup menarik ya guys ya. Di sini saya akan tandai dulu candle daily ya guys ya. Oh ya, mohon maaf. Di sini sebenarnya tadi saya sudah menandai ya. Nah, di sini di candle daily ini saya sudah menandai setiap satu hari itu saya tandai sebagai satu candle guys. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membatasi ya guys ya, supaya nanti kalian tahu bahwa ya sebentar, maaf. Oke. Supaya nanti kita semua tahu ya guys ya, bahwa nanti perjalanan di antara garis-garis ini itu adalah satu hari. Maksud saya gimana? Maksud saya jarak antara di sini dan di sini ini adalah satu hari ya guys ya, one day. Di sini juga satu hari, satu hari, satu hari. Nah, maksudnya apa? Maksud saya guys, kalian dalam satu hari itu pasti bukan kalian ya. Maksud saya market dalam satu hari itu pasti ada satu tren yang bisa kita tangkap bareng-bareng guys. Entah itu trennya naik atau turun. Di sini akan saya kasih logika saja ya guys ya. Logikanya kalian menargetkan satu hari guys. Satu hari itu sebenarnya cukup 50 pips guys. Ini sudah sangat tinggi. Bahkan di grup itu saya menyarankan 20 pips saja itu sudah sangat tinggi. Oke, di sini kita konservatif saja. Kita menargetkan dalam satu hari itu 50 pips guys. Oke, terus kemudian satu minggu itu ada 5 hari trading ya guys ya. Berarti satu minggu itu adalah berarti 250 pips ya guys ya. Dalam satu bulan ini dikali 4 berarti totalnya adalah 1000 pips guys. 1000 pips dalam satu bulan ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Kalian kalau entry-nya 0,1 guys, dalam 1000 ini berarti kalian udah profit 1000 dolar guys. Ini dalam satu bulan, ini udah 16 juta, ini udah sangat tinggi gitu ya guys ya. Nah, kalau kalian mungkin, lo bang, entry 0,1 itu modalnya banyak bang. Lo enggak guys, kalian modal 1 juta saja buat beli akun platform, bahkan nggak sampai ya, cuma 700 sampai 900 ribuan. Kalian bisa dapat akun platform, kalian bisa bahkan entry 0,2 guys. Kalau sebulan dapat 1000 pips itu profitnya udah konsisten gitu guys. Nah masalahnya kadang kita itu sudah dapat 50 pips tapi nggak mau istirahat. Besoknya lossnya mungkin 50 pips nggak mau istirahat. Saya itu membatasi loss dalam trading ya guys ya. Misalnya satu hari itu saya sudah loss 100 pip, udah loss. Saya kan kalau di grup signal itu SL-nya 50 pip ya guys ya. Kalau saya udah SL 2 kali, saya biasanya stop untuk trading guys. Saya biasanya stop untuk trading. Tapi ya saya tetap memberikan signal guys. Kadang kalau ada yang bagus. Tapi seringnya saya stop untuk trading. Jadi sehari itu saya maksimal cuma loss 100 pips guys. Kalau udah loss gini ya saya istirahat. Saya lanjut trading untuk besok hari. Nah, di sini saya ingin memberikan analogi guys. Jadi setiap hari itu pasti ada tren yang bisa kalian tangkap. Di sini saya akan turunkan ke M15 saja ya, karena untuk scalping ya teman-teman, ini untuk scalping. Nah, jadi kalian jangan takut bahwa jika sekarang nggak entry, besok nggak bisa entry dong. Nggak gitu guys, logikanya nggak gitu ya. Kalian hari ini nggak entry, besok pasti ada kesempatan untuk entry. Nah, di sini kalau kalian perhatikan akan saya kasih contoh ya guys ya. Ini adalah satu hari ya, jarak antara di sini dan di sini ini satu hari. Dan di sini ada tren yang sangat jelas ya guys ya. Trennya kenaikan dari bahkan 3317 sampai 3349 ini ya berapa guys? Berarti 300 pip lebih guys. Padahal kita hanya menargetkan 50 pip. Ini udah tumpah-tumpah itu guys. Kalian nggak perlu menargetkan dari sini sampai sini. Kalian cukup ambil tengah-tengahnya aja lah. Mungkin dari sini kalian ikut momentum sampai sini TP udah selesai gitu guys. Itu hari kemarin.
Apakah di hari sebelumnya ada? Di hari sebelumnya ada juga guys, coba kalian lihat. Nih, di hari sebelumnya ada penurunan juga. Ini penurunan yang sangat tinggi guys. Ini mungkin sekitar 300 sampai 200 pip lebih nih guys. Padahal kita menargetkannya cuma 50 pips ya. Terus apakah di hari sebelumnya ada? Di hari sebelumnya juga ada guys. Di sini kalau kalian perhatikan, walaupun ini terlihat tidak terlalu jauh, tapi di sini ada penurunan guys. Di sini di sekitar harga 3350 sampai di sini 3330, ini 200 pip guys. Padahal kita hanya menargetkan 50 pip. Maksudnya kita nggak perlu dari sini sampai sini gitu loh. Kalian menargetkan dari sini pun cukup gitu. Nah, di sini apa sih poin yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan guys, bahwa dalam setiap hari itu pasti ada kesempatan untuk trading gitu loh. Misalnya di sini, misalnya di hari ini ya, di antara hari ini, ya pokoknya di hari ini di tanggal 15 ya ini ya guys ya. Ini karena penutupan market di sini. Nah, di sini mungkin sideways karena hari Jumat ya. Tapi di sini tetap ada tren guys di akhir di sesi US ini biasanya. Nah, kalian tinggal nangkap aja tren di sini atau kalian nangkap tren yang turun ini. Ini kalau 50 pip udah lebih gitu guys. Jadi jadi jangan takut kehabisan momen gitu. Di hari sebelumnya juga gitu guys. Kalian perhatikan tetap ada tren. Ini ada tren turun. Nah, di sini juga ada tren naik ya guys ya. Di sini di area sini kalian tangkap ini saja itu sudah lebih dari 50 pips ya guys ya. Target kita cuma 50 pips. Nah, kalau kayak gini ini memang sideways ya guys ya. Ini memang sulit. Tapi kalian kalau mendapatkan dari sini saja guys, dari sini dari 3355, oke. Mohon maaf, kita akan coba dari 3355 sampai 3330. Ini udah 150 pip gitu guys. Jadi padahal kita targetnya cuma 50 pip. Jadi sebenarnya dalam setiap hari itu pasti, apalagi nih gitu, lihat nih. Ini trennya turun banget ya guys ya. Jadi dalam setiap hari itu pasti ada tren gitu guys. Tergantung kita dalam hari itu berhasil menangkap tren itu atau tidak gitu guys. Trennya kan cuma antara buy sama sell. Jadi kalian tinggal nangkap saja, tebak saja secara analisa ini buy atau sell gitu. Kalau kelihatannya trennya bullish ya udah buy aja. Kalau ternyata bearish ya udah sell aja gitu. Kalau SL ya udah SL ya udah berarti trading besok lagi, jangan trading lagi di hari itu. Itu kalian kalau konsisten seperti itu akun kalian akan awet dan kalian lama-lama itu akan bisa berkembang dalam trading cepat gitu guys. Oke, saya mungkin kebanyakan ngomong ya guys ya, tapi itu saya rasa semoga bisa membantu teman-teman semua lah. Saya doakan semoga kalian semua bisa berkembang dalam trading ya guys ya. Jangan buru-buru, kadang emosi yang mengalahkan kita ya guys ya. Secara ilmu kita biasanya banyak, sudah tahu analisanya, sudah tahu fundamentalnya, tapi kalau penyelesaiannya itu kurang bagus, masih dikuasai emosi, psikologisnya nggak tenang, itu biasanya, bukan hanya biasanya ya guys ya, itu sudah pasti tradingnya nanti berantakan dan seringnya akan MC. Oke teman-teman, jangan menyerah dalam trading. Memang sulit ya guys ya ini, tapi nanti kalau sudah bisa, insya Allah nanti pendapatannya cukup ya guys. Oke, akhirul kalam, saya mohon maaf jika banyak kesalahan ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.